Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Jalur Bluestone sangat sunyi, dan selalu seperti ini sepanjang waktu. Terlepas dari para jenius yang berkumpul ketika mereka pertama kali masuk, biasanya akan sangat sepi. Bahkan pin drop bisa terdengar. Helaian kabut kacau menyelimuti udara. 3.000 jalan kuno ini membawa aura waktu yang telah berlalu. Itu benar-benar tenang. Si Hao sedang duduk di sana, diam-diam berpikir untuk dirinya sendiri. Begitu dia melanjutkan dari sini, itu akan sangat berbahaya. Tak satu pun dari mereka yang menapaki jalan ini sejak zaman kuno memiliki kesimpulan yang baik. Bintik-bintik cahaya warna-warni merah berkedip-kedip, bersinar dengan cahaya merah yang cemerlang. Ini adalah tangkai obat suci yang terlihat seperti karang merah, sesuatu yang dia rampas dari tangan klan dunia bawah. Dia membawanya keluar dan memberikannya kepada Kaisar Kupu-Kupu yang jauh. Anak muda, kamu benar-benar berprasangka. Itu adalah sebatang obat suci, namun kamu memberikannya dengan sangat murah hati. Saya hanya menginginkan beberapa batu itu, namun itu membutuhkan banyak usaha dari saya. Batu menyerang ilahi berkata dengan tidak puas. Apakah kamu benar-benar mengatakan ini sekarang? Si Hao melihatnya dan berkata, terlepas dari apakah itu batu amanat surga atau batu asal, yang mana di antara mereka yang tidak akan mengguncang alam yang lebih tinggi? Semuanya diberikan kepadamu. Batu divine yang menyerang tidak lagi bertengkar dengannya, melepaskan sendawa penuh di tempat. Itu kemudian berhenti berbicara karena malu. Kaisar Kupu-Kupu berubah menjadi garis emas, bergegas. Ia membawa obat berharga yang berkilauan dari karang merah dan mulai memakannya. Pada saat yang sama, ia tidak lupa menganggukkan kepalanya ke arah Si Hao sebagai rasa terima kasih. Saya sudah mengatakan bahwa begitu kita memasuki Immortal Ancient, saya akan membantu Anda menemukan semua jenis obat-obatan berharga, memungkinkan Anda untuk menjalani transformasi. Si Hao berkata sambil tersenyum. Kaisar Kupu-Kupu sebelumnya sangat membantunya di Pulau Vien, memimpin balapan serangga untuk melihat-lihat. Kegunaan dan kekuatannya membuatnya benar-benar terkejut saat itu. Terlepas dari ini, Si Hao juga ingin melihat betapa aneh dan kuatnya Kaisar Kupu-Kupu yang legendaris ini setelah berubah dan menjadi dewasa. Berdasarkan catatan samar dalam buku tulang, hanya satu Kaisar Kupu-Kupu yang pernah muncul. Itu datang dari kedalaman wilayah yang tidak berpenghuni dan kemudian memasuki alam bawah. Tidak banyak catatan tentang kecakapan tempurnya, tetapi hanya dengan satu gerakan sayapnya, 3 dewa surgawi berubah menjadi abu, aura mereka terhapus. Justru contoh inilah yang diingat oleh orang-orang dari generasi selanjutnya. Tentu saja, itu hanya diingat oleh orang-orang dari alam bawah. Di alam yang lebih tinggi, tidak banyak legenda yang terkait dengannya. Hanya beberapa orang yang melihatnya menari dengan ringan dan anggun, menyaksikan kekuatan yang tak tertandingi membelah dewa surgawi dengan kepakan sayapnya. Setelah menggambar lebih dari 108 api dao alami, saya belum melihat sesuatu yang istimewa tentang proses ini, kata Si Hao lembut pada dirinya sendiri. Dia menggosok lengannya. Ada bekas luka dan bekas darah di sana. Ketika dia bertarung melawan Luo Dao, rambut pihak lain tiba-tiba melebar, membungkus lengannya, memberinya sejumlah luka. Meskipun tidak fatal, dia masih terluka. Si Hao merefleksikan dirinya saat ini. Api dao yang dia nyalakan sejauh ini melalui jalur Bluestone tidak benar-benar menampilkan aplikasi yang menentang surga. Alasan dia kuat saat ini sepenuhnya karena fondasinya
akumulasi masa lalunya. Kecuali saya menyalakan beberapa ratus atau bahkan lebih dari 1000, baru setelah itu harus ada beberapa area khusus, kan? Namun, 108 api sudah membuatnya terluka, membakar tubuhnya dengan parah. Jika dia menggunakan beberapa ratus hingga lebih dari 1000, betapa menakutkannya itu? Si Hao tahu bahwa jalannya baru saja dimulai, dan ini baru permulaan dari semuanya. Bahaya yang sebenarnya dan cobaan hidup dan mati masih ada di depan. Kalau tidak, mengapa semua pembudidaya brilian di masa lalu kuno yang mengambil jalan ini, jika mereka tidak mati dalam meditasi, terbuang sia-sia? Kecelakaan terjadi pada mereka semua. Aku harus mulai. Si Hao menjernihkan pikirannya dan memulai meditasinya, memasuki kultivasi isolasi. Dalam beberapa hari berikutnya, dia tidak bergerak, seolah-olah dia benar-benar ketakutan. Bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi. Dia menyesuaikan dirinya, pada saat yang sama benar-benar merawat semua lukanya dan mencapai kondisi optimal sebelum melanjutkan proses memicu ketenaran Dao ini, mencapai transformasi. Angin sepau-sepau bertiup melewati, kabut-kabur perlahan menyebar. Pada hari kelima, jalur Bluestone tidak lagi damai. Helai demi helai cahaya lemah berubah menjadi simbol, berkumpul menuju satu area dan mengelilingi seorang pemuda. 1 jalan, 2 jalan. Segera setelah itu, 108 jalan telah dicapai. Cahaya api menyala, menenggelamkannya di dalam. Tempat ini menjadi gemerlap dengan cahaya. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa api ditutupi simbol. Pola terjalin dan dihubungkan untuk membentuk kobaran api yang meriah, membungkus si Hao. Inilah yang sudah dia alami, dan sekarang dia berjalan di jalan ini lagi, itu tidak lagi merusak tubuhnya. Bahaya sejati akan datang dari sini ke depan. Si Hao menarik napas dalam-dalam. Akibatnya, cahaya berapi-api melonjak, memasuki perutnya dari mulut dan hidungnya. Seluruh tubuhnya melonjak dengan api ilahi. Keng Kiang. Si Hao mulai membentuk tungku kuali, menggunakan dunia sebagai bahannya, memotong bagian dari kekosongan untuk membentuk artefak hebat, menggunakan ini untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kekosongan terdistorsi, menjadi tidak jelas. Sebuah tungku perlahan terbentuk, membungkusnya di dalam. Kemudian, ia mulai mengumpulkan kekuatan langit dan bumi, membentuk artefak sederhana dan kuno. Jalur Bluestone lainnya bersinar. Ada simbol yang meluas keluar dan cahaya api yang berkumpul, membakar kuali ini. Cahaya bersinar ke segala arah, bergegas ke awan. Tempat kuno ini tidak lagi tenang. Pengadilan hidup dan mati si Hao telah dimulai. Api Dao meningkat, ditambahkan satu demi satu. Mereka seperti rantai harapan ilahi, tetapi juga seperti rantai kematian ilahi saat mereka berputar di sekelilingnya. 109, 110. Mereka meningkat satu demi satu. Seiring berjalannya waktu, itu telah mencapai 150. Si Hao merasa seperti api yang sulit untuk bertahan, seluruh tubuhnya kesakitan, akan terbakar. Bagaimanapun, ini adalah penggilingan hidup dan mati. Dia baru saja menambahkan beberapa lusin, namun tubuhnya sudah terluka. Masih ada begitu banyak yang tersisa, jadi bagaimana dia akan menyelesaikan proses ini? Namun, dia tidak merasa sedih, juga tidak berkecil hati. Dia dengan tegas maju selangkah demi selangkah. Dia akan berhasil. Ada harapan di dalam hatinya, cahaya ilahi bersinar cemerlang di matanya. Keinginannya masih teguh.
180 coretan. Cahaya api membakar langit. Pada saat ini, semua orang yang melihat pemandangan ini dari dunia luar tergerak. Hanya beberapa lusin garis yang ditambahkan, namun kekuatannya meningkat dengan jumlah yang begitu besar. Api itu mengamuk, melahap segalanya, pola dao terjalin seperti kilat. Itu sangat menakutkan. Ketika mereka melihat ke arah mereka, mata semua orang mengandung kengerian. Pu. Si Hao batuk seteguk darah berwarna hitam dari mulutnya. Nyala api ini terlalu besar, hampir membakar bahkan tungku langit dan bumi. Itu sudah mulai terdistorsi. Dia menahan rasa sakit dan diam-diam mengamati simbol dan hukum alam dalam cahaya yang berapi-api. Dia tidak akan mengulangi jalan orang-orang sebelumnya, tetapi hanya akan menggunakannya sebagai referensi. Dia memperlakukan mereka seperti api untuk menyalakan diri yang sebenarnya. 180 api. Beberapa lubang muncul di tubuh Si Hao. Itu sangat menakutkan. Beberapa puluh garis baru cahaya api memasuki tubuhnya, menerangi dirinya. Ini adalah jenis penderitaan, tetapi juga kesempatan. Pola dao membakar tulang, dan beberapa puluh hukum alam yang berbeda terjalin, membuat tubuhnya melepaskan suara nyanyian zen yang gemuruh. Waktu berangsur-angsur berlalu, Si Hao sendiri telah kehilangan jejak waktu. Ketika dia menyalakan api yang ke-200, tubuhnya kering dan layu, sangat lemah. Vitalitasnya sepertinya akan kehilangan semua kekuatan hidupnya. Tubuhnya hangus hitam, sekarang bahkan lebih buruk dari yang pertama kali. Ada banyak lubang yang menghubungkan dari depan ke belakang, bersinar seperti dua lampu emas, menerangi tempat ini. Dia tidak lagi menambahkan api, sebaliknya diam-diam menanggung penderitaan ini, dengan hati-hati mempelajari api ini. Dia membiarkan 200 garis cahaya api berputar di sekelilingnya, membakar darah dan tulangnya, tetap diam dan tidak bergerak saat mereka melakukannya. Hanya setelah beberapa hari berlalu dia terbiasa dengan jenis pembakaran ini. Tidak banyak yang tersisa dari dagingnya yang bisa dibakar lebih jauh. Kulit tua berwarna hitam melilit tulangnya, banyak pola di dalam api terukir pada mereka. Mereka berkeliaran seperti naga, tersebar di seluruh tubuhnya. Si Hao merasakan perasaan transendensi. Meskipun dia berada di ambang kehancuran oleh api, dia merasa seolah-olah dia bisa membebaskan dirinya dari dagingnya dan mengamati semuanya secara objektif. Terkadang, dia bahkan melupakan penderitaannya dan hanya merasakan semacam pemahaman terhadap Dao. Setelah waktu yang lama berlalu, 200 garis cahaya api padam. Kuali tungku runtuh, dan Si Hao jatuh ke tanah. Anak muda, apakah kamu sudah gila? Batu menyerang ilahi bergegas. Kaisar kupu-kupu membawa obat sucinya yang belum selesai makan, berubah menjadi seberkas cahaya saat terbang ke sisinya, tampak sangat khawatir. Jangan khawatir. Si Hao bangkit. Terlepas dari cangkang humanoidnya, hampir tidak ada penampilan sebelumnya yang terlihat. Kulit hitamnya pecah-pecah, rongga matanya cekung. Dia telah benar-benar layu. Selain itu, ada 200 bola cahaya yang menyala dengan ganas, terus menyala di sana. Hanya beberapa luka kecil. Aku akan baik-baik saja dengan istirahat beberapa hari, kata Si Hao. Ini tentu saja bukan luka kecil. Seluruh tubuhnya penuh lubang, kerusakannya sangat parah hingga ekstrim. Dia sekarang memiliki hampir 100 api lagi. Peningkatan kekuatan tidak sesederhana aditif, melainkan jauh lebih dalam. Jika dia belum menjadi dewa, yang memungkinkan kekuatannya meningkat pesat, dia pasti akan dibakar menjadi abu, benar-benar terbakar habis. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan.
Semua orang maju, meningkatkan kultivasi mereka. Saya harus merawat luka saya secepat mungkin. Si Hao menghasilkan sebatang obat suci. Sekarang bukan waktunya untuk ragu. Meskipun obat-obatan suci sangat berharga, dia hanya bisa memperlakukannya sebagai ransum. Batu serangan ilahi dan kupu-kupu kaisar mundur, tidak banyak bicara, hanya menawarkan perlindungan untuknya, mengawasi dengan cermat. Pohon anggur suci berwarna hitam sepanjang setengah meter muncul di tangan si Hao. Daunnya semua berbentuk anjing, tepatnya Hound Leaf Vine. Saat daunnya bergerak tertiup angin, cahaya gelap akan tumbuh subur dan gonggongan anjing bisa terdengar. Si Hao melahap daun satu demi satu. Seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya gelap, refleksi dari karakteristik obat yang bergolak. Itu dengan cepat menyerang keempat anggota badan dan tulangnya, menutupi semua lukanya dan memulihkan tubuhnya. Obat-obatan suci bisa mengembalikan daging menjadi tulang putih, membawa seseorang kembali dari ambang hidup dan mati. Mereka memiliki surga yang menentang efek ajaib, dan bahkan lebih dari itu dapat memelihara roh primordial. Si Hao dengan cepat berubah. Aura hidupnya berangsur-angsur berkembang. Kulit lamanya terkelupas, dan dia mulai secara mandiri menyerap esensi antara langit dan bumi. Seluruh tubuhnya secara bertahap membengkak. Namun, harga untuk ini juga sangat bagus. Dia menghabiskan beberapa hari waktu dan makan setengah kecil dari obat suci sebelum lubang tubuhnya mulai sembuh, secara bertahap pulih. Jika itu adalah luka lain, hanya seteguk obat suci saja sudah cukup. Namun, dia harus makan setengahnya. Kamu hanya perlahan-lahan membunuh dirimu sendiri seperti ini, kata batu menyerang ilahi. Jalan ini terlalu berbahaya. Itu baru saja dimulai, jadi apa yang akan datang hanya akan semakin sulit. Mencari jalan dao seseorang seharusnya seperti ini sejak awal. Setiap jalan memiliki bahaya. Jika itu sederhana, individu-individu luar biasa di masa lalu itu tidak akan menjadi lumpuh atau mati. Si Hao berkata sambil menghela nafas. Dia tidak membuang waktu, segera memasuki isolasi lagi untuk memperbaiki tubuhnya. Kali ini, seiring berjalannya waktu, dia menambahkan 100 garis cahaya api simbol, membakar daging dan roh primordialnya. Seluruh tubuhnya mengering, lukanya bahkan lebih parah. 300 garis cahaya api membakar awan, mengelilingi langit. Ketika dia berhenti, si Hao melahap sisa setengah dari Hound Leaf Vine sekaligus, dan dia memakan setengah dari Golden Grass. Ini sama dengan memakan seluruh tangkai obat suci. Itu karena situasinya bahkan lebih berbahaya. Dia membutuhkan lebih banyak cairan obat sebagai pengisian. Ketika 400 garis cahaya berapi-api selesai menyala, si Hao melahap setengah batang rumput emas, serta seluruh batang perak gurun. Tetapi dia masih merasa kurang sedikit, jadi dia merebus selusin naga banjir lagi dan memakan semuanya, baru kemudian roh primordialnya pulih sepenuhnya. Betapa mengerikannya, lukanya menjadi semakin parah, dan konsumsinya juga menjadi semakin hebat. Anda tidak memiliki obat suci yang tersisa, gunakan semuanya. Batu mencolok ilahi berkata. Kaisar kupu-kupu terbang, menyerahkan obat merah kepadanya. Hanya ada sedikit yang tersisa. Tidak perlu, aku masih memiliki tangkai Voice Sky Divine Vine. Si Hao dengan lembut membelainya dengan tangannya. Senyumnya lembut. Obat ilahi itu mencengangkan. Pancaran yang dilepaskan Voice Sky Heavenly Vine sama gemilangnya dengan matahari emas putih yang agung. Itu hibernasi dalam cahaya seperti naga sejati. Setelah 500 garis cahaya api membakarnya, kondisi si Hao sangat memburuk. Namun,
Setelah memakan sehelai daun putih salju, tubuhnya mengeluarkan suara pipak, dan energi darahnya melonjak lagi segera setelahnya. Ketika 600 garis cahaya api padam, Si Hao memakan daun Void Sky Divine Vine dan sedikit ujungnya, dan kemudian dia pulih sekali lagi. Saat cahaya api terus meningkat, dia bisa merasakan dirinya menjadi semakin kuat. Jenis perasaan ini sangat luar biasa. Ketika garis 900 cahaya api selesai menyala dan Si Hao melahap sedikit Void Sky Divine Vine, dia melihat adegan satu demi satu. Ini adalah ukiran di dalam daun dan pokok anggur. Dia segera menjadi kaget. Apa ini? Dia sangat terguncang. Adegan itu terlalu mengejutkan. Kamu berjanji tidak akan memakanku sepenuhnya. Void Sky Divine Vine menggunakan gelombang khusus untuk berkomunikasi dengannya. Si Hao mengangguk dan berkata, saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak akan membiarkan akar ilahi seperti Anda hilang begitu saja, hanya menggunakan beberapa daun anggur Anda untuk mengobati luka dao besar saya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.